Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 7 resep ide tumisan. Ini tuh simple banget dan cara bikinnya tuh nggak ribet. Jadi cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian ya. Buat teman-teman yang sebentar lagi mau menjalankan ibadah puasa, ini rekomen sekali untuk kalian semuanya ya. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Lanjut, ini untuk terong ungunya tadi udah aku cuci terlebih dulu lalu aku keringkan biar nanti pas digoreng itu tidak meletup. Kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku belah menjadi dua bagian, tapi nanti untuk bagian tengahnya karena lebih besar aku akan bagi menjadi 4 bagian. Usahakan setelah selesai dipotong itu langsung digoreng ya biar warnanya itu tidak berubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku udah siapkan wajan dan kemudian aku tambahkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas baru aku akan masukkan terong yang udah diiris tadi ya. Usahakan goreng bagian kulitnya terlebih dulu biar warnanya tuh tetap cantik ya. Ini aku goreng sekitar 1-2 menit aja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Nah, ini setelah agak empuk seperti ini, kemudian aku akan balik sebentar aja ya. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Karena tadi masih ada sisa separuh, jadi aku akan lanjut goreng lagi ya teman-teman. Caranya juga sama seperti tadi. Untuk perbumbuannya ini aku akan haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Ini aku tambahkan sedikit air biar lebih cepat halusnya. Aku blender bentar aja ya, biar sedikit agak halus aja teksturnya, nggak terlalu halus banget. Oke, kurang lebih seperti ini. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut, baru aku akan tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian garam. Lalu aku tambahkan sedikit gula. Aduk-aduk. Nah, ini minyaknya udah hampir menyusut ya teman-teman.
Kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu aku akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang. Jadi nanti biar tidak langu ya. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk yang udah aku buang tulangnya. Ini sambalnya warnanya udah agak gelap, berarti ini udah mateng. Kalian tinggal cek rasa aja apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum tinggal tambahkan ya teman-teman. Untuk step terakhir kemudian aku akan masukkan terong ungu yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk biar bumbunya itu meresap. Ini aduk-aduknya jangan terlalu menggunakan tenaga ya teman-teman, takutnya nanti terongnya itu jadi lembek ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Ini warnanya tuh udah cantik dan aromanya tuh bikin lapar pokoknya. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Lanjut, ini aku udah siapkan piring, kemudian aku akan taruh di sini ya teman-teman. Tuh kan sambalnya tuh bikin ngiler. Di sini aku udah menyediakan buncis ya teman-teman. Untuk sayurannya kalian bisa gunakan sayuran lain. Kebetulan di stok kulkas itu lagi banyak buncis guys, jadi di sini aku gunakan buncis aja ya. Dan untuk buncisnya aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini tadi udah aku buang bagian pangkal dan ujungnya, dan udah aku cuci bersih juga, jadi tinggal diiris-iris seperti ini baru disisihkan. Biasanya ini aku kalau bikin masakan kayak gitu aku tuh selalu cuci terlebih dulu baru dipotong ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga kol atau kubis ya, karena kebetulan lagi banyak stok kubis juga, jadi aku tambahkan sedikit aja ya teman-teman. Ini udah aku cuci bersih juga, tinggal aku iris-iris seperti ini, kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan 1 buah cabai keriting ya, karena ini biar ada warnanya aja. Tapi kalau kalian mau tambahkan lebih juga boleh ya. Kemudian ini aku tambahkan juga 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini aku iris-iris seperti ini aja ya teman-teman. Untuk semua perbumbuannya sengaja aku iris, tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian aku akan tambahkan juga cabai rawit merah selera aja. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak secukupnya. Ini untuk bawang merah, bawang putih. Ini yang ada tambahan lengkuas juga ya teman-teman. Aku tuh paling suka kalau bikin tumisan itu dikasih lengkuas, tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya lengkuasnya. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu harum dan layu ya, seperti ini. Lanjut, aku akan masukkan percabeannya ya teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau tambahkan cabai rawit hijau juga boleh ya. Ini aku masukkan juga buncisnya. Ini aku tumis sampai agak layu ya buncisnya. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya. Lalu aku masukkan minyak. Untuk minyak ini aku agak hancurin ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang pas udah matang. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya, kira-kira sampai minyak sama sayurannya matang. Kemudian ini aku masukkan perbumbuannya dari mie instan tadi. Kemudian aduk-aduk ya. Dan ini untuk perbumbuannya juga aku masukkan, karena ini mie goreng, ini agak ada kecap serta saus dan minyak oilnya aku masukkan juga. Oke, masukkan semuanya ya teman-teman. Oh ya, ini tadi aku tambahkan sedikit gula juga ya, takutnya agak kepedesan. Dan untuk kecapnya aku tambahkan lagi kecap manisnya biar lebih
enak ya, karena tadi aku tambahkan cabai takutnya kepedesan. Kemudian lanjut aku masukkan kol atau um, kubis. Kemudian ini aku tadi tambahkan sedikit air ya teman-teman, kayaknya terlalu kering, takutnya minyak itu belum matang. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau udah seperti ini, nanti kalian jangan lupa ya teman-teman, kalian koreksi rasanya. Rasanya udah pas apa belum? Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Aku tuh kalau bikin tumisan lebih suka yang warnanya tuh agak ini ya, agak pucat kayak gini ya, daripada yang kebanyakan kecap. Jadi menurutku kayak gini aja udah. Ini tinggal aku tunggu mie sama sayurannya matang. Setelah itu aku akan angkat dan tiriskan. Ini untuk sayuran buncis nih, aku masak nggak begitu empuk ya, biar ada rasa crunchy gitu pas kita makan. Aroma mie instannya itu kerasa banget, tapi ini lebih yang ke kayak tumisan kayak gitu teman-teman. Siapkan 2 siung bawang merah. Ini untuk bawang merahnya aku iris tipis-tipis seperti ini, kemudian aku cincang kasar ya teman-teman. Untuk perbumbuannya kali ini semua aku akan iris-iris aja. Lanjut, ini aku juga tambahkan 2 siung bawang putih yang aku iris-iris juga dan dicincang kasar. Kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini aku tambahkan juga cabai rawit. Untuk kalian yang nggak suka pedas, kalian sesuaikan aja ya untuk cabai rawitnya. Ini aku iris-iris juga. Ini aku cuma tambahkan cabai rawit merah aja ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku udah sediakan bakso sapi, atau kalau kalian mau gunakan bakso ayam atau bakso ikan juga boleh ya teman-teman. Ini untuk baksonya aku akan belah menjadi beberapa bagian. Ini tuh bakso urat ya teman-teman, jadi itu dimakan gini aja sebenarnya udah enak, apalagi kalau ditambahkan sayuran ya. Atau kalau kalian nggak suka bakso, untuk baksonya bisa kalian gantikan dengan udang atau mungkin daging ayam juga boleh ya. Kalau udah seperti ini, sisihkan ya. Kemudian ini aku udah siapkan pakcoynya. Di sini aku gunakan 4 buah pakcoy. Ini lumayan gede pakcoynya, jadi aku gunakan 4 aja. Tapi kalau kalian mau yang versi banyak juga sesuaikan selera aja ya teman-teman. Ini aku akan potong dan aku pisahkan bagian yang batangnya dan bagian daunnya, karena nanti itu masaknya itu beda waktu ya, biar tidak terlalu empuk. Nah, ini untuk bagian batangnya juga sama aku sisihkan biar rasanya itu lebih enak. Lanjut, ini aku akan masukkan bawang merah, bawang putih, lengkuasnya. Ini aku tumis sebentar ya sampai sedikit kecoklatan. Setelah itu tinggal masukkan percabeannya. Lalu masukkan juga bakso. Kalau udah bumbunya layu, tinggal kalian masukkan batang dari pakcoynya, karena ini masaknya agak lamaan, jadi kalian harus masak di awal ya. Kemudian aku tambahkan sedikit air, lalu aku masukkan garam, kaldu jamur, serta sedikit gula. Kemudian aku tambahkan juga tadi ya lada bubuk ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api besar biar cepat empuk. Nah, kalau udah matang kayak gini, tinggal masukkan bagian daunnya. Ini cepet banget matangnya, 1 menit aja udah. Kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja. Dan ini udah matang dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Tumis pakcoy bakso sapi pun siap untuk disajikan.
bumbuannya aku akan iris semua ya teman-teman. Di sini aku gunakan 3 siung bawang merah, kemudian aku iris tipis seperti ini. Kalau kalian mau bumbunya dicopper atau diulek juga boleh ya. Kemudian ini aku juga akan iris 2 siung bawang putih. Ini sama aku iris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan iris juga cabenya. Ini aku gunakan cabai rawit aja ya. Untuk menu kali ini aku masaknya yang versi nggak pedas, jadi aku gunakan cabai sedikit aja. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, ini aku udah siapkan buncis. Ini udah aku buang bagian atas dan bagian bawahnya ya, dan udah aku cuci bersih, jadi tinggal diiris aja. Ini aku iris serong kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, ini aku gunakan 1/3 papan tempe. Ini aku iris tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka tempe, untuk tempenya kalian bisa ganti menggunakan tahu juga boleh ya. Kalau udah, sisihkan. Nah, biar tumisannya tuh ada warna-warninya, ini aku tambahkan sedikit wortel ya teman-teman. Biasanya kalian tuh nggak suka wortel, padahal wortel itu bagus banget buat kesehatan kita. Ini aku iris seperti ini, kurang lebih biar samaan dengan buncisnya, jadi nanti matangnya bisa barengan. Lanjut, ini aku gunakan 5 buah bakso. Untuk baksonya di sini aku gunakan bakso sapi. Kalau kalian nggak suka bakso sapi, kalian bisa gunakan bakso ayam atau bakso udang atau seafood juga boleh ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Ini aku udah siapkan minyak, tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru aku akan goreng terlebih dulu untuk tempenya. Ini aku goreng kurang lebih seperti ini ya, jangan terlalu kering juga, setengah matang aja. Nah, kalau udah seperti ini tinggal angkat dan tiriskan ya. Aku tuh lebih suka kalau tempenya itu nggak terlalu kering-kering banget teman-teman. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis dulu perbumbuannya, ada bawang merah, bawang putih. Ini aku tumis sampai sedikit layu ya. Kalau udah seperti ini tinggal masukkan daun jeruk serta lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin tumisan dikasih daun jeruk dan lengkuas. Kemudian aku masukkan juga cabai-cabeannya. Kalau udah, ini aku masukkan wortel dan buncisnya, karena ini matangnya tuh bersamaan, jadi aku masukkan bersamaan ya teman-teman. Aduk-aduk. Kemudian aku masukkan bakso yang udah aku iris tadi. Lalu aku masukkan bumbu halusnya, ini ada garam, gula, serta kaldu jamur. Aduk-aduk ya teman-teman biar bumbunya meresap. Kalau udah, kalian tutup ya biar cepat empuk. Nah, ini udah setengah matang untuk sayurannya. Kalian mau masak yang benar-benar empuk atau setengah matang gini aja juga boleh ya, sesuaikan selera kalian aja. Ini aku masak kira-kira 1 menitan lagi ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini tinggal aku tambahkan sedikit lada bubuk. Aduk-aduk. Dan ini yang udah aku lihat untuk wortelnya udah pas ya teman-teman, udah empuk.
Nah, kalau udah ini tinggal masukkan tempe. Ini kenapa tempenya aku masukkan terakhir, karena tadi tempenya udah matang ya teman-teman, dan aku tuh nggak mau tekstur tempenya tuh terlalu empuk, jadi agak sedikit kering gitu. Lanjut, ini aku tambahkan kecap manis sedikit aja. Kalau kalian nggak suka kecap manis, kalian bisa skip ya untuk kecapnya. Ini aku masak lagi 1 menit ya teman-teman, biar bumbunya itu meresap. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Seperti biasa, ini aku siapkan piring seperti ini. Di sini aku udah sediakan tahu pong. Ini aku gunakan sekitar 2 papan ya teman-teman. Atau kalau untuk kalian yang kecil-kecil itu mungkin sekitar 6 sampai 7 ya teman-teman. Ini sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Untuk tahunya ini aku akan iris kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Untuk tahunya, kalau kalian tidak suka tahu bisa diganti menggunakan tempe atau mungkin juga ikan teri juga boleh ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Ini kemudian untuk bumbunya ini aku gunakan bumbu iris aja ya. Di sini aku gunakan 3 siung bawang merah. Ini aku iris-iris tipis seperti ini aja. Tapi buat kalian yang mau bumbunya diulek juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kalau udah sisihkan. Kemudian untuk bawang putihnya di sini aku gunakan 2 siung bawang putih. Kemudian sama aku iris-iris juga untuk bawang putihnya. Kemudian aku siapkan juga 5 buah cabai rawit hijau. Kemudian aku iris-iris juga ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian aku tambahkan juga cabai rawit merahnya. Kalau kalian suka cabai keriting merah atau hijau boleh ditambahkan ya teman-teman. Siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kalau udah panas, masukkan bumbu yang udah aku iris-iris tadi. Masukkan dulu bawang merah serta bawang putihnya. Tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya sedikit layu ya teman-teman. Kalau udah sedikit layu seperti ini, masukkan cabai-cabeannya. Oh ya, ini tadi aku tambahkan juga cabai keriting merah ya, biar warnanya tuh tambah cantik. Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun jeruk, kemudian 1 ruas lengkuas. Kalau kalian nggak suka lengkuas, untuk lengkuasnya bisa kalian skip ya. Tumis sampai semua bumbunya ini agak sedikit layu. Kalau udah seperti ini, tinggal masukkan pepaya mudanya. Aduk-aduk ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa ditutup ya, biar cepat empuk. Kemudian aku masukkan garam, gula, kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk. Lanjut, ini aku tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, karena agak
kering biar cepat empuk. Aduk-aduk lagi. Tunggu sampai pepayanya sedikit empuk ya teman-teman. Jangan lupa ditutup. Lanjut, ini aku masukkan tahunya. Karena aku rasa untuk pepayanya ini udah sedikit empuk, tinggal masukkan tahunya aja. Aduk-aduk ya teman-teman. Ini biar warnanya tidak terlalu pucat seperti ini, aku akan tambahkan sedikit kecap manis. Tapi buat kalian yang gak suka kecap manis, untuk kecap manisnya bisa di skip ya untuk bagian ini. Kemudian aduk-aduk. Tunggu sampai semua bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, siap untuk disajikan ya. Dan ini hasilnya tumis pepaya muda serta tahu pong ala aku pun siap untuk disajikan ya. Di sini aku akan kupas bagian kulitnya untuk brokoli hijaunya biar teksturnya tuh nggak terlalu keras ya teman-teman. Karena ini brokolinya lumayan besar, jadi aku akan belah menjadi beberapa bagian. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan cuci terlebih dulu untuk brokoli hijaunya. Ini aku rendam seperti ini dan aku buang airnya beberapa kali ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan rendam terlebih dulu, baru nanti aku akan bilas lagi menggunakan air yang bersih. Di sini aku tambahkan sedikit garam biar kuman yang ada di sini itu bisa keluar ya. Ini aku rendam. Lanjut, ini aku akan siapkan perbumbuannya. Ini ada bawang putih, ini aku akan cincang seperti ini. Kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini biar ada warnanya, aku akan tambahkan sedikit wortel ya teman-teman. Kemudian aku akan potong sesuai selera kalian masing-masing aja. Ini aku potong agak sirong kayak gini ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku akan tambahkan jamur. Untuk jamurnya kalian sesuaikan aja apa yang ada di rumah. Ini aku akan iris-iris serong kayak gini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku gunakan bakso ayam ya teman-teman. Ini aku akan iris-iris terlebih dulu. Kalau kalian nggak ada bakso ayam, kalian bisa gunakan bakso ikan atau bakso daging juga boleh. Iris-iris sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi, aku akan tulis semuanya di sana ya nanti. Di sini aku sediakan wajan, kemudian aku tambahkan air, tunggu sampai mendidih seperti ini. Ini aku terlebih dulu mau rebus brokolinya ya teman-teman.
usahakan airnya mendidih, jadi jangan sebelum mendidih jangan dimasukkan ya, nanti warnanya itu nggak cantik. Kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian tambahkan juga sedikit garam biar warnanya tuh tetap hijau ya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian untuk wortelnya juga sama, aku akan rebus sebentar aja ya, karena tadi aku iris wortelnya lumayan tebal teman-teman, takutnya kalau ditumis aja nggak matang. Nah ini udah setengah matang seperti ini, kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Kalau kalian mau yang teksturnya lebih empuk, kalian bisa masak lebih lama lagi ya teman-teman. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi ya teman-teman. Tumis sebentar aja, kemudian masukkan baksonya, lalu masukkan juga jamurnya. Ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar tidak terlalu kering. Kemudian aku akan tambahkan kaldu bubuk, serta garam secukupnya ya teman-teman. Setelah itu aduk biar bumbunya tercampur merata. Lanjut masukkan brokoli yang udah aku rebus tadi. Karena tadi brokolinya udah matang, jadi masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman. Aduk-aduk aja. Biar agak sedikit kental kuahnya, kemudian ini aku akan tambahkan tepung tapioka yang udah aku kasih air ya. Kalau kalian tidak ada tepung tapioka, kalian juga bisa tambahkan tepung maizena ya. Oke, ini udah selesai. Jangan lupa tes rasa ya. Kalau rasanya kurang pas, kalian bisa tambahkan lagi. Dan terakhir ini aku tambahkan minyak wijen biar rasanya itu lebih enak. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku udah sediakan piring. Ini tuh enak banget teman-teman, buat kalian yang nggak suka sayur, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Aku akan tambahkan juga sedikit bawang bombay. Buat kalian yang nggak suka bawang bombay, kalian bisa skip ya teman-teman. Tapi kalau masak tumis toge itu kalau dikasih bawang bombay itu rasanya menurutku lebih enak. Dan biar ada warnanya, ini aku akan tambahkan sedikit aja paprika merah. Atau kalau kalian mau, kalian bisa gunakan paprika hijau atau paprika kuning ya teman-teman. Karena kebetulan stok di rumahku itu lagi banyak paprika merah, jadi aku gunakan ini aja. Kemudian ini aku tambahkan juga daun kucainya. Ini aku akan iris-iris seperti ini ya. Tadi aku akan pisahkan bagian yang agak kerasnya itu, kemudian aku akan iris-iris seperti ini, kemudian sisihkan ya. Lanjut, biar ada tambahan warna lagi, ini aku akan tambahkan irisan wortel ini sedikit aja ya teman-teman. Kemudian aku akan iris agak tipis ya, karena wortel ini agak lama matangnya, jadi biar nggak terlalu lama aku iris-iris tipis seperti ini. Kemudian sisihkan ya.
Lanjut, ini aku akan tambahkan 2 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris dan aku cincang kasar seperti ini. Biasanya kalau masak tumisan tauge kayak gini aku nggak tambahkan bawang merah ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau tambahkan bawang merah juga nggak apa-apa, silahkan. Biar ada sedikit pedesnya, ini aku tambahkan 2 cabai rawit aja. Kalau kalian mau yang pedas lagi, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang tadi. Kemudian aku juga tumis cabai-cabiannya ya teman-teman. Tumis sampai aromanya keluar. Lanjut, aku akan masukkan wortel. Ini wortelnya aku masukkan lebih awal ya teman-teman, karena wortelnya itu agak lama matangnya, jadi harus di awal. Ini aku tumis sebentar aja. Kemudian aku akan masukkan paprika yang udah aku iris tadi. Lalu aku akan masukkan taugenya. Tumis sebentar ya. Biar cepat empuknya aku tambahkan sedikit aja air ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk kayak gini. Kemudian aku tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur. Kemudian aku masukkan bawang bombay-nya. Ini bawang bombay-nya kan cepat empuk, jadi aku masukkannya di akhir aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang empuk kayak gitu, kalian bisa masukkan bawang bombay-nya di awal. Nah, ini aku masaknya sebentar aja karena toge itu cepat empuk. Dan terakhir aku masukkan daun kucainya. Ini aku tumis sekitar 1 menitan aja. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tumis tauge serta sayur paprika pun siap untuk disajikan ya. Dan ini tuh penampilannya tuh cantik banget, ada warna merah, oranye, hijau serta warna putih. Buat kalian yang suka makan sayuran yang berwarna-warni kayak gini, kalian bisa coba resep saya kali ini ya teman-teman.